Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Fauzi Albara di acara siaran berita BCO Media. Siaran berita BCO Media itu kita coba buat gitu ya. Kita semoga coba susun menggunakan video seperti ini. Mengulas informasi-informasi yang hangat dan menjadi perbincangan publik. Baik yang tingkatnya nasional, regional Banten maupun lokal di wilayah kita, di wilayah kota Cilegon. Dan yang paling berdasarkan hasil evaluasi kita, ternyata isu yang paling ramai diperbincangkan publik pada saat ini itu adalah masih mengenai coronavirus ya. Coronavirus itu kemudian saat ini gencar lagi menjadi perbincangan publik setelah Pak Gubernur Banten Wahidin Halim mengumumkan secara terbuka kepada media dan juga disiarkan oleh atau melalui Instagram pribadinya, Instagram Pak Wahidin Halim, Pak Gubernur Banten, di mana ada empat warga Banten yang positif coronavirus atau COVID-19. Nah, kita akan mengulas atau akan membahas tentang apa sih dampaknya gitu. Hasil analisa kita melakukan kajian di internal BCO Media tentang dampak yang disampaikan, tentang dampak informasi yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Gubernur Banten. Namun sebelum itu kita ulas dulu tentang coronavirus ini ya. Di mana coronavirus ini di dunia juga sudah sedang menjadi perbincangan yang hangat dan sejumlah tempat menjadi atau menimbulkan kecemasan ya. Indonesia sendiri, Menteri Luar Negeri beberapa hari lalu sudah mengeluarkan keputusan bahwa mereka tidak memperbolehkan perjalanan atau menutup perjalanan dari Korea, kemudian Italia, dan satu negara lagi tuh Iran ya. Kalau tidak salah itu ya. Silahkan nanti selebihnya ditulis di kolom komentar. Virus corona ini pertama kali kan di kota Wuhan, Cina, berkembangnya di sana sampai kemudian ada isolasi, bahkan dibuat rumah sakit khusus ya untuk penanganan itu, dan terakhir juga ada tempat untuk karantina yang suspek di Cina, kemudian roboh juga ya, itu kaitan dengan virus corona. Kemudian sampai di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi menutup sementara hingga saat ini visa untuk umroh. Beberapa negara termasuk Indonesia juga tidak bisa berangkat umroh. Kemudian di Jepang juga sama. Bahkan sekarang sudah menjalar ke Eropa. Italia sudah merasakan dampaknya sekarang. Sepak bola Serie A juga sudah ditutup ya, sudah dihentikan sementara karena ada sejumlah pemain yang positif corona, antara lain back Juventus gitu ya. Kemudian Inggris juga sama, Liga Inggris juga kemarin tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa digelar antara Arsenal lawan Manchester City kalau tidak salah begitu ya. Itu tidak ditunda hanya beberapa saat sebelum pertandingan karena Mikel Arteta, pelatih Arsenal, positif corona. Kemudian baru-baru ini juga informasinya ada salah satu pemain Chelsea juga sama. Ini karena dampak dari virus corona ini gitu ya. Di Banten geger setelah Pak Gubernur menyampaikan pengumuman, dan ternyata pengumuman itu dilakukannya secara spontan gitu ya, tanpa protokoler pemerintahan Republik Indonesia. Jadi beliau menyampaikannya sebagai seorang gubernur yang memimpin wilayah di Provinsi Banten. Pak Gubernur menyebutkan bahwa ada 4 warga Banten yang positif virus corona. Kita akan lihat videonya sama-sama nanti seperti apa. Jadi videonya seperti ini. Ini oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada warga Banten yang saya cintai, saya kabarkan bahwa berdasarkan laporan dari tim kesehatan Provinsi Banten,
bahwa ada 2 orang warga Banten yang positif terkena virus corona. Dan mereka ini adalah yang kebetulan baru saja melakukan perjalanan dari Malaysia. Untuk itu, sebagai Gubernur Banten, saya berharap masyarakat tetap waspada. Oke. Itu disampaikan oleh Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, itu hari Kamis ya. Hari Kamis tanggal 20 hari Kamis itu tanggal 12 Maret 2020 dan saat ini adalah hari Jumat 13 Maret 2020. Bisa memastikan begitu menggemparkan ya. Tidak tertular oleh jagat geger gara-gara itu. Demikian. Ada 2 ya, tadi ditegaskan dalam video itu ada 2 warga Banten yang terkena virus corona, positif corona. Mereka baru saja melakukan perjalanan dari Malaysia. Dan menyelamatkan Gubernur menghimbau kepada masyarakat agar waspada dan tidak panik atau jangan panik. Nah, menurut analisa kita gitu, pernyataan jangan panik itu justru membuat masyarakat panik gitu. Pernyataan ini kemudian membuat geger, semuanya menjadi bertanya-tanya. Warga Bantennya itu di daerah mana? Bagi orang Cilegon, mereka berpikir jangan-jangan ini di dekat dengan kita. Bagi orang Serang menganggap atau berpikiran jangan-jangan itu di daerah kita. Bagi orang Tangerang, mereka berpikir atau berasumsi jangan-jangan itu ada di daerah kita. Itu adalah antara lain dampak yang setelah kita analisa. Dan itu berdasarkan dari komentar-komentar di Instagram Pak Gubernur juga ya. Komentar-komentarnya di Instagram WH_Wahidin Halim juga ternyata sama. Jadi masyarakat itu mengalami keresahan gitu ya. Masyarakat mengalami kecemasan. Masyarakat itu minta ketegasan pada akhirnya gitu ya. Itu Bantennya di sebelah mana Pak katanya. Ini komentar, ini salah satu komentar yang akan saya bacakan. Itu Bantennya dari sebelah mana Pak gitu. Terus mereka kemana aja selama pulang dari Malaysia. Ngasih infonya jangan tanggung-tanggung gitu. Nah ini salah satu komentar yang menyebutkan bahwa dia khawatir gitu dengan informasi itu. Oke, dia 2 orang yang positif virus corona itu misalkan dari Malaysia. Tapi dia setelah dari Malaysia, apakah langsung ke rumah, kemudian dia merasakan badannya berubah menjadi tidak enak dan berobat dan kemudian diketahui positif corona, atau dia sebelum sebelum pulang ke rumah dari Malaysia, dia sempat melakukan perjalanan, mungkin kumpul-kumpul dengan temannya dan segala macam. Nah ini yang dikhawatirkan. Dan itu di daerah mana gitu. Dan memang tidak standarnya ya tidak perlu juga dijelaskan di daerah mananya, karena misalkan dijelaskan di daerah A misalkan, nah pasti akan gempar di daerah A itu gitu. Kekhawatiran akan tinggi, kepanikan juga akan tinggi. Nah ada lagi nih yang di dalam komentar Instagram Pak Gubernur ini ada lagi nih, pertanyaan Bapak itu cuma bikin panik warga, ngasih info kentang kayak gini. Nah ini adalah dampak. Kalau menurut kami analisa kami, Pak Gubernur mungkin juga panik juga gitu, karena dia mendengar kabar dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten, atau lebih tepatnya apa gitu tadi itu dari pihak kesehatan wilayah Banten katanya, yang menyebutkan bahwa ada yang terkena virus corona itu. Akhirnya kemudian dia spontanitas, apalagi misalkan langsung ditanya oleh media misalnya, sehingga dia menjelaskan bahwa ya seperti itu, seperti yang kita ketahui. Tapi lagi-lagi dampaknya akan justru berpengaruh terhadap kepanikan warga. Padahal Pak Gubernur itu menegaskan tetap waspada, jangan panik gitu ya. Justru paniknya itu bukan dari kalimat jangan paniknya atau himbauan jangan paniknya. Paniknya itu karena Pak Gubernur menyebutkan di Banten ada, kalau di video ini ya tadi ada disebutkan ada 2
warga Banten yang positif corona. Itu yang membuat panik, itu tuh sampai batas itu. Kata jangan panik atau imbauan jangan panik justru akan menambah masyarakat menjadi panik. Ingat panik ya akhirnya pada panik gitu. Nah, kemudian kalau dilihat dari lanjutan dari video ini, Pak Gubernur juga menyarankan kepada masyarakat Banten agar selain waspada gitu ya. Nah, bentuk kewaspadaannya juga seperti apa gitu. Kita perlu ada guiding gitu ya dari pemerintah. Pemerintah mengguide waspadanya itu A 1 2 3 4 misalkan itu. Kemudian jangan panik. Jangan panik itu jika A, jika B, jika C gitu ya. Khawatirnya ketika ada orang yang bersin, ada yang flu, kemudian masyarakat di sekitarnya atau orang yang di sekitarnya panik dan langsung menjudge bahwa itu terkena corona gitu. Nah, ini ada lanjutannya lagi nih dari Pak Gubernur. Pak Gubernur meminta kepada masyarakat agar menghindari kerumunan warga gitu. Jadi itulah tadi video lengkap yang kita kutip dari Instagramnya Pak Wahidin Halim, Pak Gubernur Banten, WH_Wahidin Halim. Ya, terkait corona ini, Pak Gubernur juga pernah menyampaikan bahwa dalam rapat panitia MTQ ya di Tangerang Selatan kalau nggak salah ini, beliau untuk antisipasi COVID-19 MTQ Banten akan digelar tanpa libatkan penonton gitu. Jadi MTQ Banten nanti digelar tanpa melibatkan penonton. Nah, ini mungkin akan beriringan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa di Provinsi Banten. Mungkin ini juga akan ditinjau ulang mungkin ya oleh Pak Gubernur atau kepala daerah lain di Provinsi Banten. MTQ yang digelar di Tangerang Selatan itu tidak akan melibatkan penonton. Apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur ini ternyata mendapatkan respon yang sangat luar biasa atau tanggapan yang sangat luar biasa selain dari publik seperti yang dijelaskan tadi, tapi juga dari aparatur pemerintah. Pemerintah pusat itu sebetulnya sudah menunjuk juru bicara dari Kementerian Kesehatan yang diperkenankan atau yang dibolehkan untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan COVID-19 ini gitu. Selain daripada juru bicara yang ditunjuk oleh Presiden ini, itu tidak diperbolehkan menyampaikan informasi tentang coronavirus. Sementara Pak Gubernur Banten menyampaikan itu gitu. Sampai-sampai juru bicara kepresidenan gitu atau juru bicara negara kaitan dengan COVID-19 itu mempertanyakan tentang datanya itu dari mana gitu. Jadi Pak Gubernur Banten itu datanya dari mana? Bahkan lebih ekstrim lagi, Pak Gubernur itu dianggap melakukan pelanggaran dan akan dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri. Jadi itu adalah antara lain dampak dari apa yang disampaikan oleh pengumuman masyarakat atau warga Banten yang terkena virus corona. Oke, dan ternyata Pak Gubernur Banten ini mengaku bersalah atas tindakan spontanitas mungkin ya, karena mengumumkan warga Banten terkena virus atau positif virus corona, di mana yang seharusnya mengumumkan itu adalah dari juru bicara negara. Dan sampai dengan hari ini Jumat tanggal 13 Maret 2020 itu sudah ada 36 warga Indonesia yang positif corona. Itu menurut juru bicara negara, yaitu Pak Ahmad Yuryanto ya. Pak Ahmad Yuryanto ini adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan. Dia yang ditunjuk oleh Pak Presiden sebagai juru bicara penanganan wabah virus corona ini. Ya. Tadi ternyata ini ada beritanya ya, ada beritanya di mana Pak Wahidin Halim mengakui tentang kekeliruannya. Jadi pernyataannya itu adalah begini. Menurut Pak Gubernur, mungkin yang dianggap kekeliruan saya adalah ketika saya menyampaikan kepada publik tidak disampaikan dahulu ke protokol. Ya.
Tidak disampaikan dulu ke protokoler gitu, ke protokol. Selebihnya sih sama katanya. Dan kita menghormati protokoler itu gitu. Kalau datanya benar menurut Pak Gubernur, tapi beliau mengakui tentang kekeliruannya yang menyampaikan secara terbuka tanpa menyampaikan terlebih dahulu kepada protokol dan dianggap melanggar protokoler pemerintahan. Jadi itulah kira-kira ya bagian atau di antara dampak yang terjadi setelah Pak Gubernur menyampaikan warga Banten yang positif virus corona secara terbuka. Nah ini ada lagi nih, ini ada lagi, dan ini dari WHO. Justru WHO itu mungkin WHO telah melakukan penelusuran ya di Indonesia ini, sehingga hari ini WHO di berita kontan.co.id ya menyampaikan rekomendasi kepada Indonesia. Jadi rekomendasi WHO kepada Indonesia itu adalah liburkan sekolah hingga jauhi tempat umum. Kalau menjauhi tempat umum, Gubernur DKI Jakarta itu sudah melakukan proteksi kayak misalnya Ancol diliburkan, kemudian beberapa tempat agar dihindari untuk dikunjungi banyak orang misalnya. Ini WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia, ternyata memberikan perhatian yang sangat serius terhadap Indonesia, sampai kemudian tadi itu mengeluarkan rekomendasi yang cukup mencengangkan. Jadi itu informasi yang bisa kami sampaikan dalam siaran berita BCO Media. Kita akan kembali lagi di tayangan yang lain, dan yang pasti siaran berita BCO Media akan mengupas hal-hal yang hangat diperbincangkan dan apa yang terjadi di balik informasi tersebut. Terima kasih. Saya Fauzi Albara, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.